Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nani Winarni, Angkatan 7, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dan rekan saya, Ibu Ati Nurhayati, SPDI, berharap akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri, yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Ati, untuk melakukan supervisi, dan alhamdulillah Bu Ati menyetujuinya. Baik Bu Ati, sebelum kita supervisi, kita tahu ya langkah-langkah observasi itu ada 3. Yang pertama itu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Baik Bu Ati, sebelum kita observasi, ada tahap yaitu pra-observasi atau sebelum melakukan observasi yang akan Ibu Ati lakukan. Di sini sharing ya Bu Ati, untuk diskusi, untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Bu Ati, serta berharap observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira-kira sudah siap? Insyaallah siap. Observasi, baik Bu Ati. Baik, yang pertama saya akan menanyakan sama Bu Ati tentang perasaan Bu Ati yang nantinya akan diobservasi. Perasaan saya tentunya sangat senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi ya dengan bantuan rekan kerja seperti Bu Nani, sehingga saya nantinya bisa tahu hal-hal yang sudah baik dalam kompetisi saya maupun yang belum baik. Itu sebagai acuan buat saya gitu, yang mana yang harus saya perbaiki dan mana yang sudah saya lakukan dengan baik. Berarti kedepannya itu pengen mengetahui ya Bu Ati ya, sejauh mana cara mengajar Bu Ati yang baik atau mana yang belum ini untuk memperbaiki kembali ya Bu Ati ya. Baik Bu Ati. Terus kira-kira hal apa nih yang akan dikembangkan dalam proses nanti supervisi? Itu baik dari murid Bu Ati ataupun dari Bu Ati sebagai gurunya. Untuk murid, saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Kemudian saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan berbagai macam model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Seperti itu. Berarti pengen ini ya Bu, tujuannya itu yang mencapai tujuan. Mencapai tujuan ya siswanya ya. Bagaimana supaya tujuan mengajar saya tercapai dan tersampaikan ke anak. Bagus sekali. Lalu berarti kan nanti kita akan mengadakan supervisi di dalam kelas ini. Kira-kira ini apa nih tujuan dari pembelajaran Bu Ati nanti nih? Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran dalam hal ini, yaitu yang akan saya laksanakan untuk pendidik ini, yaitu yang pertama, siswa mampu meneladani, bukan meneladani, yang pertama meyakini dulu ya sebelum meneladani, meyakini dulu kisah keteladanan hikmah sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu surat 31 ayat 12 dan 13. Dan murid kalau sudah meyakini tentunya tidak menolak dengan apa yang diajarkan oleh guru, tidak menolak pemahaman yang disampaikan, mereka menerima gitu ya, dengan yakin itu. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu memahami kisah Luqman yang sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran tadi dan yang diajarkan oleh guru. Kemudian berikutnya itu siswa menunjukkan sikap rendah hati, berarti tujuannya itu siswa meneladani dari kisah itu dengan menunjukkan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contoh sikap rendah hati, tidak sombong, tidak melakukan kesyirikan. Nah,
barangkali itu Bu Nani tujuan-tujuannya. Ada satu lagi tujuannya, yaitu siswa mampu menceritakan kembali apa yang sudah diajarkan dan sudah mereka pahami. Jadi pertama nih siswa diterangkan dulu oleh guru, kemudian dikasih tayangan-tayangan berupa media pembelajaran, PowerPoint misalnya, kemudian menyimak video pembelajaran. Nah setelah itu siswa mampu menceritakan kembali menurut bahasa dia sendiri gitu. Masing-masing punya, oh di pikirannya begini. Nah tentunya beragam ya, kalau sudah ditunjuk ke depan itu ceritanya beda-beda. Nah itu kita hargain, dan yang penting kita mampu gitu, maksudnya tujuan kita supaya mereka menceritakan kembali itu sudah tercapai gitu. Amak sudah mampu. Berarti kalau dilihat dari tujuan berarti tadi berarti mengarah ke KD ya berarti ya, sama indikator ya berarti. Iya, Oh iya baik. Baik, berarti mudah-mudahan nanti tujuan buat ini terlaksana nih. Insya Allah, mudah-mudahan. Terus dengan tujuan tersebut kan pasti ada tantangan kali ya berarti ya. Tentu pasti Nah, ada. Gimana nih berarti untuk apa namanya menghadapi tantangan yang berarti alami nanti. Misalkan nih seperti contohnya berarti kan dulu pernah ada tantangan-tantangan gitu yang maksudnya sebelum mengajar Kastima ini kan berarti nanti akan mengajar di Kastima ya. Ya. Nah nanti kira-kira nih apa nih maksudnya untuk menghadapi tantangan atau kemungkinan yang terjadi. Ya. Pasti ada Bu ya tantangannya itu, apalagi kita ingin mengajarkan murid kelas 5 gitu ya. Nah, karena sebelumnya mereka tadi bilang kelas 4 ya. Dari kelas 4 ke kelas 5. Nah, mungkin anak ada yang belum bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian anak ada yang merasa jenuh dengan pembelajaran ini. Nah itu mungkin tantangannya. Juga tantangannya adalah anak ada yang tidak aktif, kan tidak semua anak aktif dan komunikatif. Kalau yang komunikatif itu mungkin ketika kita menerangkan, anak bisa menjawab atau bertanya gitu, atau mengomentari. Nah seperti itu. Barangkali ada sih 1-2 anak yang diem itu tidak aktif. Nah, mungkin itu tantangannya. Nah, dari tantangan yang tadi Ibu sebutkan tadi, kira-kiranya apa nih untuk menghadapinya gitu berarti? Jadi saya sudah mempersiapkan dan akan mempersiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu dengan pertama menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum tentunya ya, sesuai dengan silabus. Nah, kemudian menyiapkan LPP, menyiapkan materi, dan menyajikan media yang menarik gitu, yang sesuai dengan materi, media atau alat peraga yang sesuai dengan materi. Nah untuk itu saya insya Allah akan membuat media atau alat peraganya itu berupa video pembelajaran, PowerPoint, kemudian kisah cerita tentang kisah Lukman tadi, dan dengan melakukan game gitu ya. Jadi yang siswa yang bisa menjawab pertanyaan nanti akan dapat apresiasi atau hadiah kecil-kecilan lah, yang penting mereka semangat. Nah, dan dalam hal ini saya udah mempersiapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya. Jadi nggak monoton saya menerangkan, anak mendengarkan, kemudian setelah itu anak nulis gitu guys. Nah itu kan monoton ya. Jadi yang akan persiapkan tuh mengikuti perkembangan zaman lah ya, yang anak tuh supaya bisa tertarik dengan pembelajaran ini gitu. Dimodifikasi bagaimana supaya tujuan mengajar kita sampai ke anak gitu. Berarti intinya berarti ini akan mengkolaborasi ya. Kalau tadi keterangannya kan bukan hanya menerangkan saja, tapi ternyata dengan kecanggihan teknologi yang tadi berarti bilang mau ada video pembelajaran. Nah, berarti itu kolaborasi antara tradisional dengan modern ya. Berarti untuk menerangkan dan video pembelajaran. Bagus sekali berarti. Kemudian tadi ada strategi dengan kita menerapkan bukan game ya. Jadi itu istilahnya cooperative learning talking stick gitu. Bagus sekali. Itu strategi yang insya Allah menarik ya, karena udah saya coba di kelas-kelas sebelumnya tuh mereka
antusias dan semangat gitu ya. Nah, berarti kayaknya terima kasih banget ini informasi dari Bu Ati ini. Mudah-mudahan informasi ini untuk melakukan supervisi yang di kelas nanti Bu Ati ya. Baik, mudah-mudahan supervisi nanti yang akan Bu Ati laksanakan di kelas itu mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan Bu Ati. Terima kasih informasinya. Insya Allah nanti beberapa hari yang akan datang kita supervisi di kelas Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama. Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apapun, tetap kamu punya background pendidikan agama yang bagus, karena itu adalah modal utama bekal kita, ya. Kalau pemahaman agamanya bagus, insya Allah ilmu-ilmu yang lain juga akan mengikuti, ya. Jadi sekali lagi akan prioritaskan belajar agama. Sebelum memulai pelajaran, meminta duduknya rapi, nyaman dulu tempat duduknya, kemudian posisinya, ya, posisi antara jarak mata dengan buku jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Cukup kira-kira 30 cm itu sepanjang menggaris, ya. Jadi kalau baca itu dari mata ke buku itu kurang lebih 30 cm supaya mata kita tidak rusak, ya, tidak ada gangguan mata. Karena kalau kerusakan mata itu fatal, ya. Penglihatan kita itu sangat utama dan sangat penting, dan sangat kita rasakan manfaatnya dengan kita bisa melihat, ya, terutama untuk kita belajar ilmu agama. Ya, baik. Semangat. Selalu semangat, ya, dan selalu
belajar hari ini kamu akan lebih yakin lagi dengan kebenaran dari kisah Luqman tadi. Ya. Setelah kita belajar kisah keteladanan Luqman ini, diharapkan kalian bisa meneladani apa yang sudah Luqman lakukan, apa yang sudah Luqman contohkan, ya, dan apa yang sudah Luqman nasihatkan kepada anak-anak, kita bisa mempelajarinya, bisa meneladaninya, ya. Setelah kita tadi paham dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita belajar hari ini, nanti di akhir Ibu minta ada yang bisa menceritakan kembali kisah Luqman. Oke, siap ya? Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya kalian bisa lihat di bukunya. Kalian bisa baca dulu bukunya di halaman 86 sampai 87. Nah, di situ ada gambar-gambar yang kalian bisa nanti ceritakan di depan. Nanti setelah ini akan ada permainan. Permainannya berupa talking stick. Sudah pernah? Sudah pernah belum? Belum. Nah, ini ibu ibaratkan ini contoh ya. Ini namanya stick. Ini namanya stick. Nah, contohnya ini stick. Nanti stick ini akan keliling, satu orang akan mendapatkan pengalaman pemegang stick ini sambil diiringi oleh nyanyian atau sholawatan. Nah, setelah sholawatannya ibu stop, kan diberhentikannya terserah ibu mau di mana aja. Nah, yang terakhir mendapatkan stick ini akan mendapatkan pertanyaan dan harus bisa menjawabnya. Kalau bisa menjawabnya akan ada hadiah. Kalau nggak bisa menjawabnya akan dapat hukuman. Hukumannya apa? Amalan surat-surat pendek. Siap ya? Oke. Ibu kasih waktu 10 menit dulu untuk membaca dulu bukunya halaman 86 sampai 87. Boleh diulang lagi di halaman 83, dibaca lagi. Karena pertanyaannya nanti ibu akan ambil dari halaman tersebut. Ya, silakan. 10 menit dari sekarang. Gambar-gambar, ada beberapa gambar di sini. Di buku juga bisa lihat, bisa dibaca teman tulis. Ya, yang belakang bisa lihat gambarnya. Di gambar yang pertama itu adalah orang yang lagi sholat. Ya, orang yang lagi sholat. Itu termasuk nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu harus mengerjakan sholat. Ya. Nah, sekarang melihat gambar berikutnya. Siapa yang bisa menceritakan gambar yang kedua setelahnya orang lagi sholat? Jangan menyekutukan Allah. Apa artinya menyekutukan? Singkatan Farah merupakan nama dari azan, yaitu ayat dan Sudah menyimak videonya tadi. Diiringi dengan bersolawat, semua harus baca solawat karena dia mulutnya. Nah, ininya harus dioper ke temennya, semuanya harus megang. Ya, jangan lama dipegang dulu itu. Itu kelas sebelah dulu begitu. Dia iseng, lama dipegang sticknya, akhirnya waktunya habis. Ini langsung aja, langsung gitu. Dapat langsung. Ya. Diiringi dengan solawat ya, jangan nyanyi lagu-lagu yang gak jelas.
bersikap angkuh atau menyebutkan Allah. Kemudian itu yang saya ingat dari video tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bareng-bareng, lagi. Satu lagi. Ya, boleh. Lanjut. Kalian sudah belajar mengenai rukun, siapa rukun. Jadi setelah ini kita bisa memahami ya siapa itu rukun. Kemudian kita bisa meneladani apa yang sudah dinasihatkannya. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian tadi sudah beberapa orang sudah bisa menceritakan kembali kisah keteladanan. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kamu tulis di buku tulis jawabannya saja. Soalnya lihat di bawah tulis, nanti buat kamu tulis jawabannya saja. Kalau misalnya nomor 1 jawabannya A atau B ya. Jadi tidak perlu ditulis pertanyaannya. Kumpulkan, nanti kumpulkan nilai dan kalian boleh rapi-rapi. C. Jangan tinggal dulu bukunya untuk pulang. Sekali lagi, halo solehan. Siap, duduk rapi. Kita hari ini sudah belajar mengenai kisah keteladanan Luqman ya. Dari pelajaran ini kita bisa amalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita juga bisa mengajarkan lagi teman kita, adik kita atau siapapun yang ada di sekitar kita untuk selalu berbuat baik kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, dan kita bisa juga menghindari apa yang Allah larang. Ya, kita bisa menghindari dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tuh, pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini dan diamalkan. Baik, untuk selanjutnya kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Satu orang silahkan ke depan untuk memimpin doa. Ya. Ada lagi. Oh, gantian kalau itu boleh Aira. Bismillah. Iya, berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.
terkait dengan pasca observasi. Inilah video kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, luar biasa Bu Ati. Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik Bu Ati, waktu kemarin kita sudah sepakat adanya praobservasi ya Bu Ati ya. Terus kemudian kita ada observasi, dan sekarang kita akan membahas dengan pasca observasi atau setelah observasi. Nah, di sini percakapan kali ini nanti saya akan menggali dari yang Bu Ati kemarin bicarakan waktu pra-observasi, terus sama observasi. Ya Bu Ati ya, bagaimana, sudah siap kira-kira Bu Ati? Insya Allah. Alhamdulillah, baik. Bu Ati, lanjut saja ya berarti kita perbincangannya. Baik Bu Ati, yang pertama yang saya tanyakan kemarin kan waktu terkait dengan pelaksanaan Bu Ati observasi, kemarin kan sudah kita melaksanakan observasi ya Bu Ati ya. Antusias banget nih kemarin di kelas. Itu gimana nih Bu Ati? Perasaannya gitu, perasaan Bu Ati setelah kita observasi kemarin. Perasaan saya menjadi lega ya, dan lega, kemudian tenang dan merasa senang karena melihat perkembangan anak dan melihat antusias anak ketika saya menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga. Jadi seperti model pembelajaran yang saya gunakan pada saat itu adalah kooperatif talking stick ya, model seperti itu. Karena strategi pembelajaran. Jadi anak dilakukan ceramah, kita bisa melakukan ceramah dan menayangkan video. Setelah yang video itu kita melakukan anak. Jadi harus antusias. Itu menjadi terus saya senang melihatnya. Iya, Kan baik. mereka betah gitu, nggak merasa Bahkan bosan. sampai lupa pengen pulang ya Bu Ati ya. Pulang ibu gitu. Iya. Mau karena udah waktunya pulang. Mm-mm. Mereka masih Iya. bilang. Berarti intinya kolaborasi ya Bu ya, Iya. antara pembelajaran medianya itu kolaborasi ya. Berarti ini sudah masuk ke diferensiasi konten ini berarti. Itu ya barangkali itu ya. Berarti perasaannya sudah senang, terus ternyata intinya memang kolaborasi dengan media itu ya, untuk pembelajaran disampaikan ke anak murid ya. Baik, berarti selanjutnya nih terkait dengan rencana kegiatan pembelajaran Bu Ati. Yang waktu observasi itu kan Bu Ati memiliki tujuan ya kan, tujuan, rencana gitu kan. Waktu kemarin yang waktu Bu Ati observasi itu kira-kira sudah masuk belum ya tujuan daripada Bu Ati yang Bu Ati ingin laksanakan itu? Saya rasa sudah masuk ya. Alhamdulillah, dengan menggunakan model pembelajaran yang tadi yang saya sampaikan, yaitu cooperative learning, talking stick, itu anak menjadi antusias. Nah, kemudian juga ditunjang dengan menggunakan media elektronik seperti menggunakan proyektor dan PowerPoint yang ditampilkan. Jadi anak merasa lebih semangat dan termotivasi. Jadi saya sudah, menurut saya sih sudah memenuhi, sudah mencapai tujuan saya. Ya, baik. Mana tujuannya itu ya? Nah, kira-kira dari tujuan ini yang Bu Ati tonjolkan tuh kemarin apa tuh yang maksudnya tujuan Bu Ati kan kemarin sudah ada ya 4 tujuannya itu. Nah, ini dari 4-nya itu area mana yang mau dikembangkan lagi gitu? Nah, yang mau ditonjolkan lagi. Kan kemarin ada yang siswa sampai bisa mencapai apa namanya, menerangkan kembali di depan siswa-siswa yang lain gitu kan. Nah, itu apa saja tuh yang mau dikembangkan yang sudah tercapai? Yang pertama yang
sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran dan sebelumnya juga sudah saya terangkan dahulu dari anak membaca buku dan yang video itu anak sudah memahami ya. Kemudian juga yang berikutnya anak merasa yakin dengan pemahaman tersebut. Lalu dari setelah merasa yakin dan memahami, anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan nasihat-nasihat yang ada dalam pembelajaran tadi, anak menerapkannya dalam sehari-hari, seperti yang tidak sombong, tidak kufur, yang bersyukur kepada Allah. Itu tujuan-tujuan. Setelah itu anak juga bisa menceritakan kembali atau memaparkan di depan kelas, di depan teman-temannya, dan anak yang lainnya bisa menyimak dari penjelasan. Itu tujuan yang insya Allah sudah tercapai. Ya, bagus sekali kemarin. Ya, baik. Selanjutnya nih Bati, kalau kemarin kan Bu Atin sudah bagus ya, maksudnya paparannya bagus, terus kolaborasi dengan media. Nah, kira-kira ada nggak ya, maksudnya kekurangannya gitu? Kalau menurut Bu Atin ada nggak kekurangan yang kemarin Bu Atin laksanakan itu? Ada ya, pasti ada lebih dan kurangnya. Kalau kekurangannya barangkali dalam melakukan pembelajaran ini saya kurang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena saya masih menyamakan antara yang pintar dengan yang kurang pintar. Itu masih belum ada bedanya gitu, jadi saya masih menyamaratakan mereka. Dari hasilnya kan? Ya, dari hasilnya. Saya belum bisa menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi tadi kalau lihat dari medianya Bu Ati tadi sudah mulai Bu Ati, sudah bagus itu, sudah berdiferensiasi karena sudah macam-macam ya. Ada video, ada PowerPoint, ada Bu Ati juga ceramah juga. Nah itu kan berarti sudah ada ya. Nah berarti tinggal produknya kan ya. Baik. Nanti mudah-mudahan ke depannya ya Bu Ati ya. Ya. Amin ya. Selanjutnya nih Bu Ati, kalau menurut Bu Ati tadi kan ada lebih, berarti tadi kan ada kurang, berarti ada lebih ya. Nah, kelebihannya tuh apa tuh kemarin yang waktu belajar kan bisa potensinya nanti akan digali lagi. Jadi kelebihannya menurut saya ya, mungkin menurut dengan saya menggunakan media PowerPoint, video pembelajaran, dan strategi bermain game dengan tanya jawab, kemudian yang bisa menjawab bisa saya kasih plus, bisa kasih apresiasi berupa hadiah ya, walaupun hadiahnya nggak menarik tapi buat anak merasa senang gitu ya. Nah itu jadi itu yang bisa akan saya kembangkan lagi, dan saya akan mencari lagi model-model pembelajaran lain. Jadi tidak monoton dengan model pembelajaran itu saja. Jadi saya harus mencari informasi lagi untuk mengembangkan ke tahap berikutnya atau kepada pembelajaran selanjutnya. Baik. Sangat luar biasa nih, betul berarti. Baik berarti. Berarti intinya Bu Ati ingin mencari lagi dan menggali lagi ya berarti ya? Ya. Ingin berusaha lagi ya? Baik. Jadi ini benar mengkolaborasikan antara teknologi dan tradisional. Ya, saya bisa. Berarti kalau teknologi berarti kita udah menggunakan video, PowerPoint. Kalau tradisional berarti ya seperti berceramah ya berarti ya? Ceramah. Oh iya. Selama ini kan ceramah bosan. Iya. Tapi harus modifikasi ya. Kolaborasi. Dikolaborasikan, digabungkan kembali. Ya baik. Kalau menurut berarti tadi kan ada kekurangannya nih. Nah kemudian kekurangan dari Bu Ati itu, kira-kira bagaimana tuh untuk cara memperbaiki kekurangan Bu Ati tadi? Yang tadi Bu Ati terangkan tadi kan ada kekurangannya. Nah, gimana nih untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran Bu Ati yang kurang tadi? Usaha yang saya lakukan yaitu dengan cara menilai anak, dengan cara
berbeda ya. Jadi kalau yang pintar mungkin saya kasih soalnya seperti ini. Kalau yang kurang soalnya juga beda. Membedakan antara yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Dan supaya nilainya nanti maksimal dan bisa melihat sejauh mana saya mengajar gitu. Keberhasilan saya mengajar mereka. Baik. Nanti sangat luar biasa ya. Nanti Bu Ati nanti akan membedakan produknya ya. Tapi kalau untuk kontennya kan tadi sudah lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Sambil itu juga saya akan istilahnya mengupgrade ilmu saya. Luar Saya biasa. harus lebih banyak lagi mencoba belajar lagi dengan cara mengikuti pelatihan kan sekarang udah banyak Betul. pelatihan online. Sampai itu juga saya melakukan tanya kepada guru dan senior, melihat mereka supaya bisa lebih bagus lagi caranya. Bagus. Berarti intinya Bu Ati mau upgrade, mau bertanya sama teman, gitu kan ya? Mau sharing lah barangkali ya? Dan mencari tahu lewat media internet. Siap. Bagus berarti. Berarti istilahnya Bu Ati sudah benar-benar berusaha untuk mencari ya. Baik berarti. Selanjutnya jika nanti nih suatu ketika Bu Ati ini pengen mencari atau belajar lagi ibaratnya ya, mengupgrade ilmu kembali, itu kira-kira apa nih? Termotivasi dari mana atau ada motivasi dari mana nih kira-kira sampai Ibu pengen mencari atau pengen belajar kembali gitu? Ya pertama ya termotivasi dari teman ya, bahkan melihat Bu Nanik sendiri yang sedang mengikuti apa tuh CGP itu calon guru penggerak ya. Saya itu berarti bisa melihat ya Bu Nanik bisa seperti itu, berarti saya harus belajar lagi bagaimana caranya ya. Dengan cara saya bertanya kepada Bu Nanik, siap. kemudian melihat teman-teman yang lebih bagus lagi itu saya lihat. Kemudian saya melihat juga dari media-media lain. Iya, itu motivasinya ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bu Ati bisa mengikuti Insya Allah. guru penggerak selanjutnya. Baik. Kira-kira nih Bu Ati, kalau seandainya Bu Ati suatu ketika nih ingin pembelajarannya, kira-kira apa sudah ada schedule-nya atau ada penjadwalannya gitu maksudnya? Seperti misalkan nanti bulan depan aku mau pengen belajar nih, atau ada sudah terjadwal sendiri gitu, atau hanya pengen spontanitas gitu? Sementara ini saya belum punya jadwal, tapi saya mencoba mencari jauh dengan mencarinya di platform media pembelajaran atau dari Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Ya, supaya saya bisa mengikuti seperti yang tentunya naik Iya, bagus. mencari tahu terus Baik, berarti nanti intinya sudah berusaha ya Mbak ya, bisa. mau di platform Merdeka ataupun nanti sharing sama teman ataupun di grup ya, ada informasi. Baik, tadi dari percakapan kita ini, percakapan coaching kita ini kayaknya sudah cukup ya berarti ya. Kalau berarti bagaimana nih, apa yang mau diceritakan kembali nih dari percakapan kita nih? Kira-kira tentang yang kemarin atau saya kayaknya masih punya undang-undang nih berani gitu, mau diceritakan lagi atau bagaimana nih ke saya? Kalau tentang di kelasnya saya rasa sudah cukup ya. Tapi saya punya keinginan ingin membuat yang lebih menarik lagi buat anak Gitu. dengan menggunakan seni pembelajaran yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saya akan lebih mempersiapkan lagi untuk pembelajaran di bentuknya selanjutnya. Siap berarti intinya berarti sudah mau berusaha mencari tahu ya. Berarti dengan adanya observasi ini kan putus asa berarti ya nanti bakalan selanjutnya ingin menggali lagi berarti mudah-mudahan percakapan kita ini bermanfaat ya berarti ya, mudah-mudahan dan kedepannya berarti juga
beberapa